Tiga. Oke, selamat sore. Selamat Pak. Eh, minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai penelitian operasional, ya. Kemudian penelitian operasional dalam pengambilan keputusan, kemudian model-model penelitian operasional, kemudian bentuk umum program linier. Nah, untuk yang akan kita bahas untuk pertemuan ini mengenai program linier dengan metode grafik. Jadi metode grafik itu maksudnya apa? Jadi suatu penyelesaian, ya, maksudnya ada suatu permasalahan nih. Maksudnya permasalahan dalam bidang industri, ya. Industri itu macam-macam, ada industri industri skala besar, ada industri yang skala sedang, ada industri yang skala rendah. Nah, sedang itu kalau yang tinggi itu contohnya industri yang manufacturing, mobil, ya, semacam itu. Kalau yang sedang, skala sedang, ya yang sifatnya itu regional, maksudnya cuma dalam satu wilayah. Dan industri kecil itu maksudnya ya UMKM, ya, pembuatan tahu atau pembuatan makanan ringan, apalah itu, ya. Nah, semua industri ini kita bisa hitung keuntungan, atau kita bisa hitung bahan apa yang perlu kita tambahkan supaya keuntungan ini semakin meningkat. Apalagi kita ini yang di Nabire kan stok pasokan bahan baku itu kan memang harus melalui perjalanan yang panjang, karena harus melalui kapal, ya, minimal itu 2 minggu itu kalau lancar, kalau enggak kan harus 1 bulan. Nah, ini permasalahan-permasalahan seperti ini harus kita hitung, ya, supaya nanti produk kita itu tidak terlambat atau tidak bermasalah, karena bahan yang kita perlukan itu kurang, ya, karena permasalahan transportasi. Nah, kita harus hitung, bisa menggunakan dengan metode grafik supaya gampang, ya. Kalau metode grafik itu kan bisa dilihat, bisa dibaca, ya, mudah. Orang senang lihat gambar grafik juga daripada hitung-hitungan matematis. Sedangkan pengertian dari program linier adalah suatu teknik dari penelitian operasional untuk memecahkan persoalan optimasi. Ya, optimasi itu maksudnya maksimum atau minimum dengan menggunakan persamaan dan pertidaksamaan linier dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimal dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan yang ada. Maksudnya apa ini? Teknik dari penelitian operasional untuk memecahkan persoalan optimasi, seperti yang saya tadi bilang, ya, stoknya. Jadi suatu katakanlah industri pembuatan sepatu, itu kan ada yang dari bahan kulit,
kadang tidak terjaga, maksudnya kurang lancar, kira-kira seperti itu. Ya, ada yang ditanyakan dulu, apa sih penentuan apa gitu? Optimasi Pak, apa? Optimasi itu maksimum dan minimum. Nah, nanti optimasi minimum maksimum itu seperti apa nanti di soal ada. Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan di mana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam bentuk program linear. Ya, program linear itu seperti usaha matematika. Kalian akan belajar. Contohnya nih, contoh soal. PT Damatex memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan wol. Untuk memproduksi kedua produk tersebut, bahan baku benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Jadi pabrik tekstil ini, dia memproduksi dua jenis produk, yaitu kain sutra dan wol. Ya, tahu ya sutra dan wol seperti apa ya? Apalagi yang perempuan harus tahu sutra seperti apa. Ya. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku benang sutra, benang wol, dan tenaga kerja. Jelas ya kalau produknya aja kain sutra dan wol, otomatis ya bahan bakunya benang sutra dan benang wol. Dan yang paling penting adalah tenaga kerja. Bahan baku ada, tenaga kerja nggak ada ya, sama saja nggak ada lah. Maksimum penyediaan benang sutra adalah 60 kg per hari. Ya. Benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 kg per hari. Maksudnya apa? 40 kg per hari. Jadi tenaga kerja contohnya PT Damatex ini memiliki 25 karyawan. Ya. Bagian penemuan, penintalan, kemudian bagian finishing itu totalnya 25 orang. 25 orang ini mereka itu sanggup untuk menyelesaikan ya benang wol itu 30 kg per hari ya, 25 orang ini per hari 30 kg per hari, dan tenaga kerja tenaga kerja 40 kg per hari. Jadi tenaga kerja 25 ini per hari bisa menghasilkan 40 kg. Kemudian pertanyaan, kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam kerja dapat dilihat dalam tabel seperti ini. Kalau kita mau bikin kain sutra, itu dibutuhkan 2 kg bahan baku benang sutra dengan 2 jam kerja. Nah, ini kan ya, jam kerjanya 2, ini per bahan baku per kilogram ya, 2 jam kerja 2 kg bahan baku. Kemudian kain wol dibutuhkan 3 kg bahan baku, 2 benang wol, 3 kg benang sutra, 2 benang wol, dan 1 jam kerja. Sedangkan maksimum penyediaan dari benang sutra itu 60 kg, kemudian benang wol 30 kg, jam kerjanya 40 kg per hari. Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar 40 juta untuk kain sutra dan 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang
setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Nah, ini pertanyaannya yang penting ya. Coba. Ya. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk. Jumlah unit, ya. Ini, ya. Jumlah unit setiap jenis produk ya. Ini, ya. Ini 2, ya. Kemudian embol 3, ya. Yang akan diproduksi setiap hari agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal. Karena tenaga kerja per hari itu bisa menghasilkan 40 kg. Langkah-langkahnya seperti ini ya. Tentukan variabelnya dulu. Ya, tentukan variabelnya dulu. Contohnya X1 kita setelah kita namakan X1 ya. Kalau matematis kan seperti itu ya, X1 X2 Y1 Y2 Z1 Z2 ya. Kemudian kain wol kita gunakan X2. Nah, kemudian fungsi tujuannya apa? Fungsi tujuannya adalah mendapatkan keuntungan yang maksimum. Z-nya maksimum, max. Z-nya maksimum kita masukkan ke fungsi ya. Tadi keuntungan ya. Keuntungan di sini ya 40 juta untuk kain supra, 30 juta untuk kain wol. Itu keuntungannya maksimum. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Berapa kilo kain supra? Ya kan? Kalau kita masukkan di sini ya. Ini kalau kita masukkan di sini, X1 ini kain supra, X2 ini kain wol. Ya, dimasukkan dengan fungsi keuntungan maksimum adalah 40 kali, karena 40 kan keuntungan 40 juta nih. X1 kain supra plus 30 X2 kain wol. Kita cari adalah keuntungan yang maksimum. Yang namanya orang berusaha, orang bisnis kan cari untung kan. Ya. Kalau cari rugi ya bikin yayasan sosial. Yayasan sosial Uswin. Nah, kemudian fungsi kendala atau batasan. Jadi kita selain cari keuntungan, tapi ada keterbatasannya nih. Ya. Mau cari untung sebesar yang besar, tapi banyak kendalanya. Kendalanya apa? Ketersediaan. Ya. Ketersediaannya. Jadi ketersediaan dari benang sutra adalah 60 seperti yang kita tabel tadi, benang wol 30 ya. Tenaga kerja cuma bisa 40 kg per hari ya. Atau contohnya ya kita pakai 25 orang, karena dia bisa bekerja mengolah bahan itu, hasilnya 40 kg per hari. Jadi batasannya kita lihat ya, batasannya bagaimana kok bisa 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Kira-kira dari mana? 2x1 plus 3x2. Nah, dari ini. Ya, dari ini. Ya, kain sutra tadi kan kita analogikan variabelnya x1 ya. Kain wol x2. Sudah kita masukkan ke variabel ke persamaannya matematika 2x1 plus 3x2 dari situ. Itu untuk benang sutra. Makanya ini
benang wol itu untuk membuat kain wol membutuhkan benang wol 2 kg bahan baku. Sedangkan kain sutranya karena kain wol kain wol kan butuh kain butuh sutra ya. Jadi 2x2 sama dengan 30. 30 apa maksudnya? 30 maksimal dari ketersediaan benang wol ya, 30 ini. Kemudian dari kendala dari tenaga kerja ya. Tenaga kerja ini maksimal perharinya cuma bisa 40 kg ya. Karena karyawannya cuma 25 contohnya. Sedangkan jam kerja untuk kain sutra itu 2, kain wol 1. Makanya kita masukkan ke fungsi kendala atau batasan 2x1 plus x2 karena 1 ya sama dengan 40 kg per hari. Nah, dari fungsi kendala dan batasan ini kita aplikasikan ke grafik X dan Y. Ya. Bisa ya kita aplikasikan, bisa ya? Bisa. Bisa lah. Ya, jadi ini contoh nih. 2x1 ya, dari fungsi kendala yang pertama 2x1 plus 3x2 sama dengan 60 ya. Kalau kita masukkan x1 sama dengan 0 ya, berarti 2 kali 0 ya, 2 kali 0 plus 3x2 kali 6 sama dengan 60. Karena x1 kita masukkan 0 ya, x2 kan berarti sama dengan 3x2 sama dengan 60. x2 sama dengan 60 per 3 ya. Sama turun. Sama dengan berapa? 20. Ya. Kemudian yang sisi kanan ya, x2. x2 kita masukkan 0 ya. x2 kita masukkan 0 ya. Berarti 2x1 plus 3 kali 0 sama dengan 60 ya. 3 kali 0 berapapun kali 0 tetap 0 ya. Berarti 2x1 ya sama dengan 60 ya. Berarti x1 sama dengan 60 per 2 30 dapat 30. Kemudian kita bikin grafik untuk yang kendala 2 ya. Kendala 2 ini 2x2 sama dengan 30 ya, langsung aja kita masukkan x2 sama dengan 30 per 2 15. Kemudian fungsi yang kendala atau batasan yang ketiga. Yang ketiga ini fungsinya adalah 2x1 plus x2 ya, x2 sama dengan 40. Kita asumsikan seperti tadi ya. Kalau x1 nya kita masukkan 0, berarti x2 nya sama dengan 60, maka x2 sama dengan 2x1 plus x2 sama dengan 40. Kalau x2 kita masukkan 0, berarti 2x1 sama dengan 40, berarti x1 sama dengan 20 ya. Jadi kita masukkan ya garisnya ya. Kalau kita masukkan x1 0 kan ini x2 ini x1 ya. x1 kita masukkan 0 ya, supaya x1 sama dengan 0, x2 nya sama dengan 30. Nah, ini titik di sini titik 1. Kemudian x2 sama dengan 0, x2 nya 0 ya, x1 nya sama dengan 60 per 2 sama dengan 30. Nah, ini.
15 ya. Lurus ini. Ya. Karena X1-nya 0 ya, X2-nya 15. Jadi lurus. Kemudian yang ketiga 2x1 plus x2 sama dengan 40 ya. Kita asumsikan x1 0 dulu. Ini x1 nya 0 ya, kita bikin 0. Berarti x2 nya sama dengan 40. Ini x2 nya 40. Ini untuk yang ini ya, 40. Kemudian kalau kita asumsikan x2 nya 0, x2 nya ini 0 ya. Berarti x1 sama dengan 40 per 2 atau sama dengan 20. Nah, ini garis ini satu garis ini yang nomor 2. Itu ya cara gambar grafiknya itu. Mengerti? Nanti kita ulangi lagi. Kemudian cara mendapatkan solusi optimal ya, dengan mencari nilai Z setiap titik ekstrim. Ya, maksudnya titik ekstrim itu apa? Ini titik-titik ini titik ya. Kemudian ini. Jadi kalau titik A ini kan 0 ya. X1 nya 0, X2 0, berarti kan 0 ya. Nah, ya. X1 0, X2 0. Masukkan ke fungsi Z tadi ya, X1 dan X2. Ya sudah, 40 kali 0 ditambah 30 kali 0, 0. Ini apa? Kemudian titik B. Ini. Titik B, X1 sama dengan 20. Ini X1. X1 20, X2 0. X2 nya ini 0. Kita masukkan ke fungsi persamaan. Z sama dengan 40 kali 20 tambah 30 ya. Untungnya 800. Jadi ini 800. Kemudian kita cari titik potong C. Nah ini C ini. Jadi titik potong C itu antara dua garis ini. Ini ada titik potongnya. Garis yang yang fungsi kendala pertama, fungsi kendala yang kedua. Nah, titik potongnya di sini. Ya. Ini titik potongnya berarti kita masukkan ya, yang C 2x1 plus 3x2 ya maksimum sama dengan 60 ya. Kemudian 2x1 ini kan dua garis ini ya. Yang kedua 2x1 plus x2 sama dengan 40. Kalau kita kita masukkan x2 x2 sama dengan 20, berarti x2 nya sama dengan 10. Nah, masukkan ke fungsinya lagi. 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. 2x1 kali 3 kali 10 ya. 10 nya dari mana? Dari titik ini ya. 2x1 plus 3 kali 10 sama dengan 60. 2x1 plus 30 sama dengan 60. Berarti 2x1 sama dengan 30, x1 sama dengan 15. Nah, 15 ini yang kita masukkan ke x1 dan x2 dari fungsi Z. Yang kita masukkan 40 x1 plus 30 x2 sama dengan 40 kali 15 ini x1 ya, ditambah 30 kali 10. 10-nya ini sama dengan 600 plus 300. Ini 900. Kemudian kita cari titik D. Titik D itu mana? Titik D ini ya. Titik D perpotongan antara yang garis lurus ini ya,
ya, sama dengan 60. Kita masukkan X2 nya kan 15 nih. Kita masukkan 2x1 sama dengan 40 plus 45 sama dengan 60. 2x1 sama dengan, ya berarti 15 dibagi 2 sebenarnya 7,5. Nah, masukkan ke fungsi maksimum tadi ya. 40 kali 7,5 ditambah 30 kali 15 sama dengan 300 plus 450 sama dengan 750 ya. Kita sudah dapat A, B, C, D, sekarang E. Itu ini ya, yang garis lurus saja ini. Jadi X2 sama dengan 15, X1 nya 0 ya. Masukkan ke ya, sama Z sama dengan 40 kali 0 ditambah 30 kali 15 sama dengan 450 ya. Jadi di antara titik A, B, C, D, E ya, kalau dimasukkan ke persamaan maksimum ya, persamaan maksimum yang Z 40x1 plus 30x2 ya, yang paling optimal adalah ini, titik C. Titik C. Jadi titik C ini adalah hubungan maksimum di titik C. Nah, kita bisa tahu nanti jumlah benang wallnya berapa ya, terus kemudian benang sutranya berapa, ini dari fungsi hasil yang optimal ini. Sejauh ini ada yang tanya, silakan. Kenapa kok bisa optimal di situ? Silakan. Atau simpan dulu pertanyaannya, nanti ada waktu kita untuk pembahasan untuk pertanyaan kita, nanti kalian bisa tanya. Ya, jadi kesimpulan dari titik potong A, B, C, D, E, titik C adalah yang paling optimal, paling keuntungannya paling maksimum. Dengan apa? Dengan apa? Dengan nilai ya, nilainya apa? X1 sama dengan X2 sama dengan 10, X1 nya 15 ya. Atau kalau kita kembalikan ke analoginya, X1 adalah dengan sutra ya, X2 adalah dengan wall. Berarti untuk menghasilkan nilai yang optimal ya, dibutuhkan 15 kilo dan sutra dan 10 kilo benang wol. Nah, hasilnya akan optimal, maksudnya keuntungannya maksimal, paling maksimal. Ya, kesimpulan, untuk memperoleh keuntungan optimal, maka X1 sama dengan 15, X2 sama dengan 10 dengan keuntungan sebesar 900 juta. Ya. Keuntungannya 900 juta. Ya. Banyak ya, 900 juta. Di angka kan? Ya. Ya. Jadi X1 tadi analoginya dari benang sutra, X2 adalah benang wol. Ya. Jadi kalau
wall dan sutra, keuntungan bisa optimal di 900 juta. Nah, ini contoh dari program linear dengan metode Davis. Ya. Ada pertanyaan? Silakan bertanya. Ya, bagaimana? Cara mendapatkan solusi. Solusi untuk Caranya bagaimana supaya saya dapat hasil? Saya hasil. belum. Ya. Jadi gini. Kan pertanyaannya nih. Ya. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja. Sorry. Masalahnya adalah bagaimana menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari, ya, agar keuntungan diperoleh bisa maksimum. Bisa mengerti? Bisa mengerti pertanyaan. Jadi bagaimana menentukan jumlah unit? Jumlah unit ini, ya, sutra, wall, ini kilogram bahan baku, ya, per hari. Jadi gini, kalau kita mau bikin baju ini kan baju ya, bahasa gampangnya ya, kita mau bikin baju itu 30 potong itu ini kita bisa bikin baju 30 potong dari benang wol, ya. Terus kita bisa bikin baju dari benang sutra itu 60 potong. Kalau kita cuma memproduksi sutra, keuntungan kita cuma keuntungannya cuma 40 juta keuntungannya. Tapi kalau demikian juga untuk kalau kita cuma produksi wol, keuntungannya cuma 30 juta. Nah, ini kita padukan ya. Wol dan sutra kita padukan supaya keuntungannya maksimum. Kalau kita produksi sutra semua, ketersediaannya cuma berapa itu? Cuma 60 kg, terbatas. Ya. Terus kemudian kalau kita produksi cuma wol, ya, dia sehari aja udah habis banyak dikerjakan sama karyawan itu, karena karyawan bisa per hari bisa kerja 40 kg. Itu sehari aja habis karena benang wol tersedianya cuma 30 kg. Ya. Nah, supaya ini keuntungan saya maksimum ya antara bikin kain sutra dan kain wol, caranya bagaimana ini? Caranya bagaimana? Nah, caranya kita itu pakai metode grafis seperti ini. Hasilnya adalah keuntungan, supaya keuntungannya optimal, maka kita harus bikin X1 itu 15, X2 10 dengan keuntungan 900 juta. Ya, kalau 15 nih ya, 15 kali 40 juta, 40 juta ya, kain sutra plus 30 untuk kain wol, ya, diperoleh tadi ini, ya, 40 kali 15 ya, ini ya, yang ini 40 kali 15 plus 30 kali 10 sama dengan 300 kali plus 300 sama dengan 900 gitu. Ya, nanti sambil jalan soal-soal yang lain nanti bisa. Ini kan baru satu soal. Ini dengan kita latihan 2-3 soal nanti. Oh, maksudnya seperti itu. Ya. Kemudian saya
aktivitas